When someone comes up and says something like, I am a god, everybody says, who does he think he is? I just told you who I thought I was, a god. Coba bayangin lu punya temen yang setiap hari ngomong, gue adalah Tuhan. Pasti lu bakal langsung nyuruh dia periksa ke dokter atau ke psikiater. Lu pasti mikir dia adalah orang gila. Tapi gimana jadinya kalau misalkan temen lu yang halu itu beneran bisa berhasil bikin kerajaan sepatu bernilai miliaran dolar, merubah wajah musik dunia dan menangin 24 Grammy. Tiba-tiba semua kesombongannya tadi gak kedengar lagi seperti omong kosong. Itulah Kanye West. Gue tahu apa yang lu pikirin sekarang. Lu pasti mikir, ya dia memang narsis aja. Kebetulan aja beruntung. Dan sebenarnya wajar aja kalau misalkan orang-orang mikirnya kayak gitu. Karena kalau kita lihat berita akhir-akhir ini, gampang banget buat ngecap dia cuma sebagai orang gila yang mulutnya besar dan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Tapi mending kita tahan dulu, jangan buru-buru ngejudge karena di balik semua drama dan kesombongannya sebenarnya ada sebuah mesin psikologis tingkat tinggi yang bekerja diam-diam. Ada formula ekstrim yang secara harfiah ngebuat seorang Kanye West itu bisa membengkokkan realita dan maksa dunia buat tunduk sama ilusinya. Dan disinilah hal yang paling gila. Ini bukan cuma soal kebetulan. Ada sains di balik delusional ini. Di video ini, gue bakal bongkar abis-abisan anatomi dari kepercayaan diri yang ekstrim itu. Kita bakal lihat gimana keyakinan buta yang sering kita ketawain ini sebenarnya adalah senjata mematikan yang bisa direplikasi sama semua orang. Dengerin baik-baik karena setelah lu paham gimana cara kerja otak Kanye West, cara lu ngelihat diri lu sendiri dan batas kemampuan lu, gak akan pernah sama lagi. Kita putar balik waktu sebentar, tinggalin dulu bayangan tentang miliarder dengan sneakers Yeezy atau pemenang 24 Grammy itu. Kita balik ke Chicago di akhir tahun 90-an dan awal tahun 2000-an. Bayangin kita semua ada di era itu. Kalau kita mau jadi rapper yang sukses, kita tuh harus punya street cred. Kita harus kelihatan kuat, tangguh, datang dari jalanan keras, dan ngebahas soal kehidupan gangster atau bertahan hidup di kerasnya aspal Amerika. Itu tuh eranya rapper-rapper gangster sebenarnya. Terus tiba-tiba muncul Kanye, seorang anak kelas menengah yang ibunya tuh adalah seorang profesor di universitas, dan dia tuh kemana-mana jalan pakai polo shirt warna pink cerah sambil bawa tas. Dia sama sekali nggak masuk ke kriteria gangster atau rapper keren pada zaman itu. Dia adalah seorang outcast. Makanya waktu Kanye bilang ke eksekutif musik kalau dia pengen jadi rapper utama, satu industri hip hop itu secara terang-terangan tuh ngetawain dia. Mereka cuma mau beat buatan dia doang. Contohnya kayak label rekaman raksasa kayak Rockefeller Records-nya Jay-Z, itu tuh ngelihat dia tuh cuma sebagai produser musik di balik layar aja. Mereka tuh mikirnya, ya lu buat musik aja buat kita, lu gak sok-sokan nge-rap dan pegang mic. Di titik ini sebenarnya kalau orang normal, bahkan orang yang punya bakat sekalipun, dan mereka tuh digituin sama legend-legend hip hop atau legend-legend industri manapun, mentalnya tuh udah pasti bakal hancur. Mereka bakal nyerah dan nerima takdir jadi pekerja di balik layar aja. Tapi Kanye tuh beda. Kenapa dia beda? Karena jauh sebelum dunia luar nolak dia, ada satu orang yang udah nanemin chip anti gagal di dalam kepalanya. Dan orang itu adalah ibunya sendiri, Donda West. Donda ini bukan tipe ibu biasa yang cuma ngomong kalau anaknya tuh pinter. Enggak, Donda itu secara konsisten dan secara ekstrim itu nanemin ide ke kepala Kanye sejak dia masih kecil kalau misalkan dia adalah seorang jenius, seorang visioner, seseorang yang ditakdirkan untuk hal-hal masif dan hal-hal yang sangat besar. Donda itu nyiramin ego Kanye setiap hari sampai ego dia itu tumbuh lebih besar dari ruangan manapun yang dia datengin. Di dunia psikologi ada seorang legend namanya Albert Bandura dan dia tuh mempopulerkan sebuah konsep namanya self-efficacy. Apa bedanya sama percaya diri atau self-confidence biasa? Gini, percaya diri itu cuma perasaan positif tentang diri lu sendiri. Tapi self-efficacy adalah keyakinan absolut, keyakinan mutlak sampai ke level saraf di otak lu kalau misalkan lu tuh mampu merancang, mengeksekusi, dan menaklukkan situasi apapun untuk mencapai tujuan lu. Orang dengan self-efficacy yang rendah, pas ngeliat tembok tebel yang ngalangin jalan, mereka tuh cuma bakal bilang kalau temboknya tuh kegedean dan mending dia muter balik aja. Tapi orang dengan self-efficacy level tinggi kayak Kanye, mereka tuh ngeliat tembok itu dan hal pertama yang mereka pikirin adalah tembok ini tuh salah tempat. Gue bakal jalan terus dan biarin temboknya hancur. Pujian ekstrim dan validasi tanpa henti dari Donda West selama belasan tahun itu ngebentuk self-efficacy Kanye yang begitu solid. Efeknya adalah otak Kanye itu secara harfiah diprogram untuk menolak realita kegagalan. Ketika label rekaman bilang dia tuh gak bisa nge-rap, otak Kanye tuh menerjemahkan itu sebagai gue kurang jago. Otaknya malah nge-translate itu tuh jadi mereka yang terlalu bodoh untuk paham tingkat kejeniusan dia. Delusional Kanye di masa-masa awal ini sebenarnya bukan kesombongan
kesombongan kosong yang bikin muak semua orang. Delusi ini adalah sebuah tameng atau shield, sebuah mekanisme pertahanan diri psikologis yang sangat brilian. Kalau lu gak punya siapa-siapa yang percaya sama mimpi lu harus jadi sedikit delusional untuk at least bisa bertahan hidup. Dan tameng delusional inilah yang nantinya bakal ngedorong Kanye buat ngambil salah satu keputusan paling nekat dan gila dalam sejarah musik yang akan merubah semuanya. Jadi, tameng delusi ini yang kita bahas tadi, itu udah terpasang rapat di kepalanya dia. Kanye tuh yakin, dia tuh akan jadi bintang yang besar, meskipun industri musik saat itu bilang sebaliknya. Tapi, seberapa kuat keyakinan itu kalau diuji sama realita yang paling brutal? Ujian sesungguhnya itu datang pada suatu malam di bulan Oktober tahun 2002. Kanye baru aja pulang dari studio rekaman di California. Dia tuh capek banget, dan dia tuh ketiduran saat lagi nyetir. Dan dia tuh nabrak mobil lain. Kecelakaannya tuh fatal, rangkanya tuh hancur lebur, patah di 3 tempat. Dokter itu harus ngelakuin operasi rekonstruksi wajah Kanye dan ngunci mulut dia pakai kawat medis. Coba posisiin kita ada di situasi saat itu. Kita adalah produser yang lagi ngerintis karir jadi rapper. Tiba-tiba mulut kita, satu-satunya aset utama buat nge-rap, itu dikunci pakai kawat. Orang normal pasti bakal mikir, oke, mungkin ini tanda dari langit. Kalau misalkan gue sebenarnya harusnya di balik layar aja. Gue butuh istirahat selama berbulan-bulan untuk recovery dan nanti nge-rap lagi. Tapi yang dilakuin Kanye adalah, belum juga kawat medis itu dilepas dari mulutnya, dalam kondisi rahang yang bengkak dan nahan sakit yang luar biasa, dia tuh nekat masuk ke studio rekaman. Dia gak peduli mulutnya cuma bisa kebuka cuma beberapa milimeter doang. Dia tuh ngerekam satu judul lagu namanya Through the Wire. They can't stop me from rapping, can they? Can they hop? Lu tuh bisa dengan jelas denger suara Kanye yang bergumam nahan sakit ngelawan kawat di giginya. Ini bukan cuma sekedar cerita motivasi yang inspiratif. Disinilah sains dan psikologi itu ngejelasin fenomena yang sangat menarik. Dalam psikologi ada satu konsep yang dirumuskan sama Robert Merton pada tahun 1948 yang disebut sebagai self-fulfilling prophecy. Sederhananya, konsep itu tuh ngejelasin kalau misalkan sebuah keyakinan yang awalnya palsu atau belum terjadi, itu tuh bisa memicu perilaku baru yang pada akhirnya ngebuat keyakinan palsu itu tuh jadi kenyataan. Pas Kanye kecelakaan, realitanya adalah dia belum jadi siapa-siapa di dunia rap dan fisiknya tuh lagi hancur. Tapi karena self-efficacy yang ditanam ibunya itu udah terlalu mendarah daging, dia tuh bertindak seolah-olah dia adalah legend hip hop yang lagi ngelewatin rintangan epic dalam film dokumenternya sendiri. Tindakan ekstrimnya ngerekam lagu dengan rahang hancur itulah yang kita sebut sebagai perilaku baru. Dia tuh bisa memanipulasi situasi yang harusnya jadi titik terendahnya sebenarnya. Dan ini menjadi salah satu cerita paling epic juga di sejarah hip hop. Kalau kita switch sedikit ke dunia teknologi, kita udah sering dengar istilah namanya reality distortion field yang sering dipakai buat mendeskripsikan Steve Jobs, kemampuan untuk meyakinkan diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya kalau misalkan hal yang mustahil itu tuh bisa dilakuin. Sampai akhirnya batasan realita itu beneran bengkok dan menyesuaikan diri dengan kemauan mereka. Itulah yang persis Kanye lakuin di momen ini. Dia tuh bisa dan mampu membengkokkan realita medis dan realita industri musik. Dan yang terjadi adalah Through the Wire itu meledak di pasaran. Lagu ini tuh jadi tiket emasnya. Orang-orang yang tadinya ngetawain gaya bajunya yang pakai polo shirt warna pink, sekarang tuh cuma diem dan ngelihat dedikasinya yang gak masuk akal. Lagu ini tuh ngebuka jalan buat album debutnya, The College Dropout, yang akhirnya laku jutaan kopi dan menangin Grammy. Kanye tuh gak sukses meskipun dia delusional. Dia justru sukses karena delusionalnya memaksanya tuh buat ngambil tindakan yang gak berani diambil sama orang lain. Di titik ini, realita akhirnya bertekuk lutut dan mengakui kalau misalkan ego besar Kanye ternyata ada isinya. Tapi apa yang terjadi kalau ego sebesar ini ketemu sama kesuksesan yang sama besarnya juga? Disitulah sains dibalik kepercayaan diri ekstrim ini mulai nunjukin wujud aslinya yang jauh lebih kompleks. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling mind-blowing. Setelah album pertamanya meledak, Kanye tuh bukan lagi sekedar underdog yang lagi berjuang buat cari panggung. Di titik ini, dia tuh sebenarnya udah jadi superstar. Dan disinilah banyak orang yang mulai bingung dan mulai bertanya-tanya, kenapa sih di dunia ini orang yang realistis, tahu diri, dan kadang secara teknis tuh jauh lebih berbakat, malah sering kalah telak sama orang yang kasarnya nggak tahu malu dan narsis kayak Kanye? Jawabannya itu ada di cara otak mereka mengelola energi. Dalam psikologi, ada dua kubu cara manusia menghadapi tantangan atau masalah. Ada defensive pessimism dan strategic optimism. Kebanyakan dari kita yang normal, ini adalah defensive pessimist. Kalau kita mengejar mimpi yang besar,
Otak kita tuh sibuk bikin skenario terburuk. Kita nyiapin plan B, plan C, sampai plan Z kalau kita gagal. Kita tuh mencoba buat realistis dan ngelindungin perasaan kita dari rasa sakit kalau kita jatuh nanti. Masalahnya adalah keraguan itu makan bandwidth otak yang lumayan besar. Energi kita itu terbuang buat mikirin hal-hal yang belum tentu kejadian. Tapi Kanye, dia adalah seorang strategic optimist level tinggi. Dia bisa ngeblokir semua kemungkinan gagal. Dia nggak punya plan B karena menurut dia plan B itu cuma ngebunuh plan A. Dengan menghilangkan keraguan secara ekstrim, otaknya bisa bekerja dengan efisiensi 100% cuman buat mengeksekusi visinya. Realisme itu aman, tapi realisme itu nggak akan pernah bisa ngerubah sejarah dunia. Terus, kalau dia searogan itu, kenapa orang-orang dari level executive fashion sampai musisi legend itu justru ngikutin dan memuja karya dia? Untuk menjawab ini, kita juga perlu tahu satu riset brilian dari psikolog Jessica Tracy dan Richard Robbins. Mereka tuh menemukan kalau misalkan kebanggaan manusia atau pride itu terbagi jadi dua jenis. Yang pertama tuh ada authentic pride dan yang kedua tuh adalah hubristic pride. Authentic pride itu adalah kebanggaan yang sehat. Lu ngerasa bangga karena lu emang kerja keras dan jago di bidang itu. Kayak waktu Kanye ngurung diri di studio dan nge-produce 5-7 beat lagu setiap hari selama 3 musim panas berturut-turut demi buat ngasah skillnya. Itu authentic. Itu keringet. Tapi di sisi lain ada yang namanya hubristic pride. Ini yang sering bikin kita gedek dan kesel aja liatnya. Ini adalah rasa bangga yang narsistik, merasa superior dan merasa setara sama entitas paling jauh di atas manusia biasa. Saat Kanye berdiri di panggung dan teriak, "Gue adalah Steve Jobs-nya internet," atau dia bikin judul yang judulnya tuh I'm a God, itu adalah hubristic pride murni. Secara logika sosial, kita tuh harusnya benci sama orang-orang yang arogan kayak gini. Tapi anehnya adalah, secara evolusi biologis, manusia itu punya kecenderungan yang sulit ditolak terhadap kepastian mutlak. Di alam liar zaman purba dulu, manusia itu cenderung ngikutin alfa atau pemimpin yang memancarkan dominasi mutlak yang gak kenal takut. Meskipun keyakinan itu kadang gak berdasar. Sinyal dominasi yang dipancarkan dari hubristic pride ini secara gak sadar ngehack insting primitif kita. Kita ngelihat orang yang berteriak lantang tentang kehebatannya sebagai sosok yang punya kuasa atau powerful. Otak kita tuh berasumsi kalau misalkan dia bisa sepercaya diri itu, pasti dia tuh tahu sesuatu yang kita nggak tahu. Inilah anatomi mematikan dari sense dibalik kesuksesannya Kanye. Dia punya kombinasi langka dari kedua jenis kebanggaan tersebut. Dia tuh bisa pakai hubristic pride-nya sebagai marketing tool untuk menarik perhatian dunia. Dia melempar statement gila biar semua kamera, headline berita, dan mata industri itu tertuju ke arah dia. Dia tuh mendominasi ruangan sebelum dia buka mulut. Tapi begitu semua orang udah ngeliatin dia tuh ngelempar mahakarya musik dan desain fashion yang lahir murni dari authentic pride dan kerja keras gila-gilaannya. Coba pikirin deh. Kalau dia cuma arogan tapi gak punya skill, dia cuma bakal jadi badut yang diketawain aja. Tapi karena dia punya keduanya, kepastian ekstrimnya itu tuh menular. Dia tuh menginfeksi orang di sekitarnya dengan keyakinan yang sama. Di titik ini, delusinya tuh bukan lagi halusinasi. Itu adalah blueprint masa depan. Tapi, seperti semua formula ekstrim yang melibatkan emosi manusia, ada harga mahal yang harus dibayar. Pertanyaannya sekarang adalah, apa jadinya kalau mesin delusional ini itu tuh lupa cara ngerem? Di dunia bisnis dan psikologi ada sebuah fenomena fatal yang disebut sebagai The Icarus Paradox. Kalau lu pernah baca mitologi Yunani, ada karakter namanya Icarus yang dikasih sayap buatan dari bulu dan lilin. Ayahnya tuh udah ngasih peringatan yang keras banget. Jangan terbang terlalu dekat sama matahari, nanti lilinnya meleleh. Tapi karena Icarus ngerasa dia terlalu jago, dia over proud sama kemampuan terbangnya, dia ngerasa nggak terkalahkan sama siapapun. Dia mengabaikan peringatan itu dan dia menentang matahari. Hasilnya adalah lilinnya meleleh dan sayapnya hancur dan dia jatuh tenggelam ke dasar laut. Paradoks ini tuh ngejelasin situasi di mana hal yang bikin seseorang sukses luar biasa, keberaniannya, inovasinya, atau dalam kasus Kanye adalah delusional ekstrimnya, adalah hal yang sama persis yang menyebabkan kejatuhannya karena keangkuhannya dan penolakan untuk beradaptasi. Sayap lilin Kanye adalah egonya dan mataharinya adalah realita absolut yang akhirnya menolak untuk dibengkokkan lagi sama dia. Gini masalahnya, kalau lu terlalu lama hidup dalam reality distortion field buatan lu sendiri, lu mulai ngerasa kalau misalkan hukum alam dan aturan masyarakat itu udah gak berlaku lagi buat lu. Apalagi saat lu udah nyampe di level setinggi Kanye West. Di sekeliling lu udah gak ada lagi teman sejati yang berani nepuk pundak lu dan bilang kalau misalkan lu tuh salah dan keliru. Kanye mulai dikelilingin sama orang-orang yang yes man, orang-orang yang cuma ngangguk dan tepuk tangan sama ide tergila apapun yang keluar dari mulutnya, sekedar karena mereka tuh ada di payroll atau daftar gaji dia. Feedback loop atau sistem evaluasi hidupnya itu mati total. Lu tuh kehilangan jangkar yang ngikat lu ke
bumi. Dulu saat Kanye bikin ulah kayak motong pidatonya Taylor Swift di MTV, dunia tuh masih ngasih toleransi. Orang-orang tuh masih mikir kalau misalkan itu tuh emang sisi nyentrik dari seorang jenius yang lagi cari perhatian doang. Orang-orang tuh bisa maklumin sama hubristic pride-nya yang arogan karena dia tuh selalu nebus sama karya authentic pride yang luar biasa. Tapi sains psikologi tuh ngebuktiin kalau misalkan masyarakat juga tuh punya batas toleransi terhadap kesombongan murni. Di saat ego yang gak lagi seimbang sama nalar sehat, mesin delusional Kanye akhirnya nabrak dinding beton realita dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kita semua tuh jadi saksi mata lewat headline berita. Di saat Kanye mulai mengeluarkan statement-statement yang kontroversial, menyerang komunitas tertentu, dan dengan sombongnya tuh menantang perusahaan di podcast dengan bilang, gue tuh bisa ngomong-ngomong hal-hal yang sensitif dan Adidas gak akan berani mutusin kontrak sama gue. Dia tuh lagi ngetes limit dari kemampuan ilusinya buat menundukkan realita. Dan untuk kali ini, matahari tuh ngebakar sayap lilinnya sampai habis. Realita tuh gak sudi dibengkokin lagi sama dia. Kontrak Adidas yang bernilai triliunan rupiah itu diputus tanpa ampun. Kemitraan raksasa sama Balenciaga, Gap, dan institusi perbankan tuh hancur berantakan. Status miliardernya, sesuatu yang udah dia bangun dengan darah dan keringat selama puluhan tahun, itu tuh nguap gitu aja dalam semalam. Inilah titik paling gelap dari self-efficacy level dewa yang berubah wujud. Ketika kepercayaan diri gak lagi dipakai sebagai bahan bakar untuk menaklukkan tantangan, contohnya tuh saat dia nekat rekaman saat rahangnya hancur, melainkan bermutasi menjadi megalomania murni. Kekayaan buta kalau misalkan lu tuh ada dewa yang kebal hukum. Realita itu selalu punya cara yang sangat brutal buat menghempaskan lu kembali ke tanah. Jadi setelah kita ngelihat dua sisi koin dari kehidupan seorang Kanye West, kesuksesan yang gak pernah masuk akal, dan kejatuhan yang gak kalah tragisnya, pertanyaan terakhir yang paling penting dari video ini adalah, gimana caranya kita bisa mencuri formula sukses Kanye ini tanpa harus ikut terbakar bersamanya? Jadi, di ujung cerita ini, apa yang sebenarnya kita bisa ambil dan curi dari seorang Kanye West? Setelah ngebahas pencapaiannya yang setinggi langit dan kejatuhannya ke dalam jurang, gampang banget buat kita ngambil kesimpulan yang ekstrim. Antara muja dia sebagai dewa yang absolut atau nge-cancel dia 100% sebagai orang gila. Tapi kalau lu perhatiin, ada sebuah formula emas yang tersimpan rapi di tengah-tengah kekacauan yang kompleks itu. Formula asli Kanye West itu bukan sekedar berdiri di atas meja dan teriak ke semua orang kalau misalkan dia adalah orang terhebat di bumi. Itu tuh cuman kosmetik luarnya aja. Formula yang sebenarnya adalah sebuah mesin dengan dua penggerak utama, visi yang delusional ditambah dengan etos kerja yang obsesif. Kita tuh boleh dan bahkan tuh kadang harus punya visi yang sangat besar sampai visi itu tuh kerasa sangat delusional buat orang-orang di sekitar kita. Kita tuh butuh strategic optimism untuk mematikan suara-suara keraguan di kepala kita. Dan kita tuh juga butuh hubristic pride buat berani bermimpi di luar batas kewajaran. Kalau mimpi kita nggak bikin orang lain ngetawain kita, mungkin itu artinya mimpi kita kurang besar. Tapi, dan ini adalah tapi yang sangat besar, kita tuh harus bisa nge-backup delusi kita dengan kerja keras yang nyata. Kita tuh butuh authentic pride. Jangan lupa, sebelum Kanye West jadi miliarder yang sibuk ngoceh di podcast, dia adalah pemuda biasa di Chicago yang ngurung diri di kamar, bikin 5-7 beats setiap hari selama 3 musim panas berturut-turut. Dia ngasah skillnya sampai di titik dimana industri gak punya pilihan lain selain buat ngakuin dia. Dia punya kompetensi buat menopang kesombongannya. Kesalahan terbesar Kanye West di akhir ceritanya adalah dia tuh lupa ngejaga keseimbangan ini. Dia buang semua orang yang berani bilang enggak ke dia, dan dia tuh ngebiarin egonya terbang terlalu dekat sama matahari. Jadi ini pelajaran buat kita yang lagi ngejar sesuatu yang besar. Ambillah self-efficacy ala Kanye. Yakinin kemampuan lu kalau misalkan lu tuh bisa sampai di level tertinggi. Tolaklah realita yang bilang kalau lu tuh gak bisa dan gak mampu. Tapi tetap pasang sabuk pengaman juga. Tetap kelilingin lu sama teman-teman sejati yang berani nampar lu pakai fakta kalau lu tuh mulai kelewatan atau ada di jalan yang salah. Karena pada akhirnya lu tuh sebenarnya sah-sah aja punya ego sebesar Kanye West, asalkan lu siap kerja sekeras Kanye West. Ingat, kepercayaan diri yang ekstrim tanpa diiringi dengan kompetensi yang nyata itu bukan kesuksesan. Itu cuman halusinasi.